Halo guys, jadi kembali lagi di channel ini. Nah, di video kali ini saya akan mereview dua buku yang menurut saya worth it untuk dibaca. Nah, yang pertama, buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, dan buku yang kedua adalah buku Atomic Habits. Oke, jadi langsung saja kita menuju ke buku yang pertama, yaitu Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson. Nah, buku ini adalah buku yang diterbitkan oleh penerbit Grasindo, dan ini adalah buku yang saya beli pada tahun 2019. Buku ini cetakan Maret 2019 dan cetakan pertamanya itu adalah Februari 2018. Dan saya membeli buku ini seharga 67.000, sekitar ya 60 ribuan lah pada saat itu. Oke, sesuai dengan judulnya, buku Sebuah Seni Bersikap Bodoh Amat ini adalah buku tentang bodoh amat. Bodoh amat, bodoh amat. Bodoh. Maksudnya bukan bodoh amat dalam semua hal, tetapi nanti silahkan kalian beli dan baca sendiri bodoh amat tentang apa. Tetapi saya ingin bilang bahwa buku ini mengajarkan kepada kita untuk peduli tidak pada semua hal, karena tidak semua hal dalam hidup kita perlu kita pedulikan. Karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita intervensi, misalnya ucapan orang terhadap kita, atau kita bisa memilih untuk mengembangkan diri kita, atau bagaimana kita menjadi the best version of yourself. Apa yang membuat buku ini menjadi favorit buat saya? Judul-judul atau tulisan dari setiap bab itu menurut saya sangat keren, karena kita lihat saja pada bab pertama itu dia memulai judulnya dengan kata jangan berusaha. Nah, tentunya ini sangat menarik buat kita untuk melihat isi buku ini secara lebih jauh, karena kok kita dilarang untuk berusaha, padahal tanpa berusaha kita tidak mungkin mencapai sesuatu. Nah, tetapi bukan seperti itu. Jadi silahkan nanti kalian beli dan baca sendiri. Ini sangat menarik karena tiap babnya itu memiliki judul subbab yang menurut saya keren dan membuat kita tertarik untuk membaca lebih jauh. Nah, apa sih kelebihan dari buku ini? Nah, menurut saya kelebihan dari buku ini itu yang pertama, dia jelaskan sesuatu itu dengan analogi. Jadi analogi yang dia buat itu bukan analogi yang asal-asalan, tetapi analogi yang berasal dari pengalaman si penulis. Nah, sangat banyak analogi yang penulis ini sampaikan di dalam buku ini. Nah, tetapi ada juga beberapa analogi yang sifatnya tidak nyata, tetapi ternyata kena begitu. Dan menurut saya bahasa dari buku ini juga adalah bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Nah, kekurangannya sendiri ada beberapa part tertentu yang saya kurang mengerti atau kurang dapat apa yang ingin disampaikan penulis, karena bahasanya ada yang terlalu tinggi. Nah, buku ini kalau kita lihat di Amazon, nanti saya sertakan di sini. Nah, di Amazon itu ratingnya 4,5 dari 5. Itu rating dari customer yang membeli buku ini atau yang sudah membaca buku ini. Oke, itu tadi buku yang pertama. Nah, sekarang saya akan mereview buku yang kedua, yaitu Atomic Habits yang ditulis oleh James Clear. Nah, buku ini adalah buku yang saya beli pada Januari 2020. Itu cetakan keempat, dan cetakan pertamanya itu pada September 2019. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia dan saya beli seharga 80 ribuan. Nah, meskipun tertulis 108.000 di bagian bawah sini, tetapi pada saat itu ada promo, jadi saya beli dengan harga 80 ribuan. Nah, selanjutnya apa inti atau garis besar dari buku ini? Nah, buku ini sebenarnya membahas bagaimana kita mengubah kebiasaan. Secara umum ada 4 kaidah yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama, menjadikannya terlihat. Yang kedua, menjadikannya menarik. Yang ketiga, menjadikannya mudah. Dan yang keempat, menjadikannya memuaskan. Jadi, hal yang menjadi favorit bagi saya dari buku ini adalah step-step yang diberikan untuk mengubah kebiasaan itu adalah step-step yang memang bisa dilakukan. Di buku ini juga disediakan template yang bisa kita unduh di websitenya, dan kita bisa gunakan template ini untuk mengubah kebiasaan sesuai dengan step-step yang disediakan oleh buku ini. Nah, selanjutnya apa kelebihan dari buku ini? Nah, buku ini menurut saya kelebihannya harganya tidak terlalu mahal dan sangat bermanfaat karena
menyadarkan bahwa oh ternyata kebiasaan itu kalau kita tidak sadari maka kita tidak bisa ubah kebiasaan itu. Jadi semacam sebuah gambaran buat saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Adapun kekurangan buku ini itu menurut saya di kertasnya itu kita bisa lihat kertasnya ini sangat tipis, jadi kalau kena air atau seperti ini itu gampang robek ya, mudah sobek. Jadi untuk kekurangannya seperti itu. Mungkin buat kalian yang tidak suka membaca terlalu panjang, ini juga salah satu kekurangan ya, karena buku ini tuh dia menjelaskan secara detail dari awal kenapa kebiasaan itu penting hingga mengubah kebiasaan seperti apa dan hasilnya seperti apa. Jadi dia berstep-step. Sedangkan jika kalian yang tidak suka dengan penjelasan yang terlalu panjang, maka buku ini bisa menjadi salah satu kekurangan. Tetapi bagi saya ini sudah cukup efektif dan komunikatif bahasanya. Oke, untuk rating dari buku ini di Amazon.com, hasil review customer yaitu 4,8 dari 5 star. Jadi saya nanti sertakan di samping ini ratingnya. Nah, jadi ini memang menurut saya sangat bermanfaat, terutama buat kita yang ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan dan membentuk kebiasaan baru. Baik, sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat, dan jika kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar kuliah, seputar buku dan lain sebagainya, silahkan kalian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, comment, subscribe, share, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Sekian, see you on the next video. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する